Haleluya, selamat bertemu lagi di program 79. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, kita baca, dan kita renungkan menjadi kita lebih dekat dengan Tuhan, dan biarlah kita boleh memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini kita mau lagi belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini saya akan memberikan tema renungan firman Tuhan yaitu PHP, Pemberi Harapan Pasti. Dan kita mau baca di dalam Amsal 23 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Saya bacakan. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Amsal ini terdapat nilai-nilai penting tentang kehidupan. Dan tidak terkecuali di ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Dan saat ini kita mau lihat apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Di ayat yang ke-17a. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Nah, ayat ini merupakan sebuah teguran bagi kita, orang percaya, untuk tidak memiliki sifat iri. Sifat iri terhadap orang yang berdosa. Karena seringkali kita melihat dunia ini menampilkan orang-orang yang berdosa, tetapi mereka hidup nyaman mungkin. Mereka bisa mendapat jabatan yang tinggi. Apapun yang mereka inginkan, mereka bisa memiliki. Tetapi di dalam Mazmur 73 ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Di ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Dan di ayat yang ke-19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Di sini ternyata dinyatakan bahwa kemakmuran mereka, kenyamanan mereka hanyalah sementara. Keinginan mereka terpenuhi dan itu ternyata hanya semu. Hal-hal yang mungkin kita lihat menyenangkan, itu hanya sementara. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-1 dan ke-2. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Jadi di sini Alkitab mengatakan bahwa kita bisa melihat mereka mungkin lebih nyaman kehidupannya, jabatan-jabatan mereka boleh dapatkan, tetapi semua itu hanya sementara, bukan bersifat kekal. Nah, kemudian kita mau melihat di sini bagaimana cara kita mau belajar untuk tidak menjadi iri. Yang pertama di ayat yang ke-17 bagian yang B. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang berarti kita mengasihi, menghormati, mengakui kuasa kemuliaannya. Yang pertama, kita mau tunduk kepada perintahnya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga bagian yang A. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perkatakan, dan apapun yang kita perbuat, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah-perintah firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita diingatkan untuk senantiasa takut akan Tuhan. Kata senantiasa ini berarti selalu, terus-menerus, konsisten, tidak berhenti. Dan tidak hanya sekali-sekali. Hari ini saya mau taat perintah Tuhan, besok enggak. Tidak seperti itu, tetapi kita mau setiap hari dalam kehidupan kita mau belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Kemudian kita mau belajar lagi, kenapa sih kok kita tidak boleh iri dan harus takut kepada Tuhan di dalam melakukan semua kehendak-Nya? Kita mau baca di ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada. Bagian yang A mengatakan bahwa karena masa depan itu sungguh ada. Dan ternyata masa depan ini
ada bukan hanya untuk kita orang percaya. Untuk orang-orang fasik juga ada masa depan. Kita mau lihat di dalam Mazmur 37. Di sana judul perikopnya adalah kebahagiaan orang fasik semu. Kemudian di ayat yang ke-38. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Di sini ada sebuah pernyataan bahwa orang-orang fasik juga memiliki masa depan, yaitu akan dilenyapkan. Tetapi bagi kita, orang-orang percaya, kita juga memiliki masa depan. Masa depan yang bisa kita miliki adalah ketika nanti kita akan memiliki banyak sekali pengalaman bersama Tuhan. Mungkin hari-hari kita yang kita lalui sekarang ini ada banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita, mungkin pergumulan, mungkin sakit penyakit, tapi semua itu kita bisa lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa kita bersama Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pengalaman bersama Tuhan bukan hanya sekedar dari kata orang, tetapi kita mengalami secara pribadi. Bersama-sama dengan Tuhan kita melalui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu hal-hal yang mungkin menyenangkan, tapi hal-hal yang tidak menyenangkan pun kita akan lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita bisa bersaksi, berdampak yang positif buat orang lain. Kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sudah menolong saya. Hidup kita akan menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Kemudian yang akan kita dapatkan tidak hanya masa depan. Di dalam ayat 18 bagian yang B, dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan kita tidak akan hilang. Kita ketahui bersama bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Di dalam dunia ini, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi perintah Tuhan, akan selalu ada upah bagi kita. Mungkin bukan upah materi, selalu upah materi yang Tuhan berikan, tidak selalu. Tetapi sukacita, damai sejahtera, ketenangan dalam kita bisa melalui segala sesuatu, itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 saya akan bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Allah itu adil, Dia selalu ingat apapun yang sudah kamu lakukan baginya, terutama ketika kamu berbuat kasih kepada sesama umat Allah untuk memuliakan Dia. Allah memperhatikan bagaimana kamu sudah sering melayani mereka dan masih terus melakukannya sampai sekarang. Dia tidak akan pernah lupa memberkatimu. Yang saya harapkan adalah ketika kamu terus bersemangat dalam berbuat kasih sampai akhir hidupmu. Karena dengan begitu, kamu memastikan bahwa di surga nanti kamu akan menerima apa yang kita harapkan. Biarlah kita mau belajar untuk fokus kepada kekekalan. Apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Dan kita mau mengambil bagian kita, porsi kita untuk melakukan setiap perintah firman Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh berdampak bagi orang lain untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau mungkin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang datang kepada kami saat ini. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memiliki hati yang selalu bersyukur
dengan apa yang kami terima dan apa yang kami miliki Tuhan. Dan ajar kami untuk kami selalu takut akan Engkau, melakukan setiap perintah-Mu dan melakukan setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu saja Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengingat setiap harapan yang kami boleh hantarkan kepada Engkau. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah pemberi harapan yang pasti dalam kehidupan kami. Dunia memberikan harapan yang palsu Tuhan, tetapi kami mau yakin dan percaya bahwa Engkaulah pemberi harapan yang pasti untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya menjaga kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang mengasihinya. Dan biarlah mulut kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.